Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera teman-teman. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, di mana kita diberi nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat semangat untuk bertolabul ilmi, menimba ilmu pada kali hari ini. Kami kelompok 3 akan mempresentasikan pada kali hari ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan terkait siapa saja di kelompok 3 ini. Ini ada saya sendiri, yaitu Sya'alam Haikal Akbar. Dan yang kedua Binti Qoniatur Rohmah. Dan yang ketiga Fadilah Ratnasari. Ada Sehrin Emilenia Egamawati. Dan yang terakhir Risa Al-Kurniawati. Kali hari ini kita akan berdiskusi terkait analisa disparitas wilayah. Sebelum melanjutkan untuk materi hari ini, saya harap teman-teman meluruskan niat kembali dan berdoa kepada Allah Tuhan semesta alam, sehingga kita diberi kemudahan untuk belajar bertolabul ilmi pada kali hari ini. Berdoa dimulai. Baik, terima kasih teman-teman. Semoga kita diberi kemudahan dan apa yang kita dapatkan pada hari ini semoga bermanfaat ilmunya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan di slide yang kedua. Sebelum kita berdiskusi lebih lanjut terkait disparitas wilayah, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu disparitas. Disparitas menurut KBBI yaitu perbedaan atau jarak, nomina. Sehingga ketika kita berbicara terkait disparitas perekonomian antar wilayah, yaitu bisa didefinisikan, bisa diartikan sebagai aspek yang umum yang terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah. Disparitas ini pada dasarnya disebabkan oleh adanya perbedaan kandungan sumber daya alam dan perbedaan kondisi demografi yang terdapat pada daerah masing-masing. Teman-teman bisa menyimpulkan bahwasanya ada suatu daerah yang sumber daya alam potensinya yaitu tambang, dan ada salah satu daerah yang dimana potensi sumber daya alamnya yaitu pantai, sehingga banyak penduduknya yaitu sebagai nelayan. Sehingga teman-teman bisa menyimpulkan bahwa ada perbedaan potensi terkait kondisi demografi yang terjadi pada daerah masing-masing. Jikalau kita berbicara pada disparitas ekonomi adalah suatu ukuran atas pendapatan yang diterima oleh setiap masyarakat. Sehingga salah satu cara dalam meningkatkan distribusi pendapatan adalah dengan adanya pelaksanaan pembangunan ekonomi. Bahwa pembangunan ekonomi ini merupakan suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk atau suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Oleh karena itu, memang perlu adanya pelaksanaan pembangunan ekonomi secara berkelanjutan dan dilakukan dengan baik. Sebab dengan pelaksanaan pembangunan ekonomi akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan distribusi pendapatan bagi masyarakat. Baik, di sini saya akan melanjutkan di slide yang ketiga. Kini berkorelasi apa yang sudah saya jelaskan di slide yang kedua, bahwasanya adanya perbedaan kandungan sumber daya alam ini dan perbedaan kondisi demografi ini yang terdapat pada daerah masing-masing. Akibatnya dari perbedaan ini, kemampuan suatu daerah dalam mendorong proses pembangunan juga menjadi berbeda. Sehingga ketika kita berbicara pada kondisi daerah, suatu daerah yang potensi sumber daya alamnya yaitu tambang dan potensi sumber daya alam daerahnya yaitu laut atau pegunungan, sehingga potensinya yaitu perkebunan dan lain-lain, pastinya berbeda. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan apabila setiap wilayah terdapat ada wilayah maju dan wilayah terbelakang. Wilayah maju yaitu developed region dan wilayah terbelakang itu underdeveloped region. Di slide 4, ketika kita berbicara faktor-faktor ketimpangan, yaitu banyak terkait faktor-faktornya. Yang pertama yaitu ada perbedaan sumber daya alam, apa yang sudah saya jelaskan tadi. Dan yang kedua faktor demografis, juga termasuk kondisi tenaga kerja. Yang ketiga
alokasi dana pembangunan antar wilayah baik investasi pemerintah maupun investasi swasta. Yang keempat, konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah. Dan 5, mobilitas barang dan jasa. Ya, saya gambarkan bahwasanya teman-teman sudah banyak yang mengetahui terkait faktor-faktor dari 1 sampai 5 hal ini begitu. Ketimpangan muncul disebabkan oleh mekanisme pasar yang berupa input, output, kapital, tenaga kerja dengan keterampilan yang tinggi yang terdistorsi oleh kebijakan ekonomi pemerintah pusat ke daerah, di mana distorsi tersebut memiliki arti ketidaksempurnaan pasar atau kondisi yang tidak efisien di pasar. Akibat distorsi tersebut menyebabkan terjadinya perbedaan laju pertumbuhan ekonomi antar daerah. Penyebab yang kedua adalah perencanaan pembangunan yang cenderung bersifat sentralistik atau berpusat yang seluruh wewenangnya diberikan kepada pemerintah pusat, juga dituding sebagai penyebab kesenjangan pembangunan ekonomi secara regional. Dan penyebab yang terakhir adalah program yang dikembangkan untuk menjembatani ketimpangan antar daerah selama ini ternyata belum berjalan baik. Alokasi perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam penganggaran pembangunan masih mengalami berbagai kendala. Kendala tersebut diantaranya penetapan Perda APBD yang terlambat menyebabkan terlambatnya pelaksanaan kegiatan pembangunan. Dan kendala yang selanjutnya adalah belum selesainya persiapan pelaksanaan kegiatan, misalnya pembebasan tanah untuk menunjang kegiatan pembangunan tersebut. Selanjutnya yaitu faktor utama penyebab terjadinya ketimpangan ekonomi, di mana di dalamnya terdapat 5 faktor yang mempengaruhi. Yang pertama yaitu perbedaan konsentrasi kegiatan ekonomi antar daerah. Perbedaan konsentrasi kegiatan ekonomi antar daerah yang cukup tinggi akan cenderung mendorong meningkatkan ketimpangan pembangunan antar daerah, karena proses pembangunan daerah akan lebih cepat pada daerah dengan konsentrasi kegiatan ekonomi yang lebih tinggi. Yang kita ketahui bahwasanya di Indonesia pertumbuhan ekonomi nasional yang diterapkan selama pemerintahan Orde Baru membuat secara langsung atau tidak langsung terpusatnya pembangunan ekonomi di Indonesia, di mana pemusatan ekonomi di Indonesia berada di daerah Jawa, khususnya Jawa Barat dan Jawa Timur. Dengan adanya hal ini memberikan dampak berupa keterbelakangan bagi daerah yang berada di luar Jawa, khususnya untuk Indonesia bagian timur. Selain itu, memusatnya pembangunan di Jawa juga disebabkan oleh berbagai hal, di antaranya ketersediaan infrastruktur dan letak geografis. Ekspansi ekonomi pada populasi seperti ini terbukti mempunyai pengaruh yang mungkin bagi daerah-daerah lain karena tenaga kerja dan modal yang ada serta kegiatan perdagangan pindah dari daerah luar Jawa masuk ke Jawa. Faktor yang kedua yaitu alokasi investasi, di mana kurangnya investasi di suatu wilayah membuat pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendapatan masyarakat per kapita di wilayah tersebut rendah. Seperti dalam teorinya Hardomar yang menjelaskan bahwasanya adanya korelasi positif antara tingkat investasi dan laju pertumbuhan ekonomi, sehingga bisa dikatakan bahwa dengan ada kurangnya investasi di suatu wilayah membuat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita di wilayah tersebut lebih rendah. Karena tentunya berasal dari minimnya kegiatan ekonomi yang produktif, bahkan bisa hingga tidak ada. Sehingga dengan adanya hal ini, alokasi investasinya lebih kecil dibandingkan dengan daerah kegiatan ekonomi produktif yang lebih besar. Yang ketiga yaitu tingkat mobilitas faktor produksi yang rendah antar daerah. Kurang lancarnya mobilitas faktor produksi seperti tenaga kerja dan modal antar daerah juga merupakan faktor penyebab terjadinya ketimpangan ekonomi regional. Dengan menggunakan asumsi bahwa mekanisme pasar output dan input itu bebas, maka kita bisa mengetahui dasar terjadinya hal ini, yaitu dengan adanya perbedaan laju pertumbuhan ekonomi antar daerah, membuat terjadinya perbedaan tingkat pendapatan per kapita antar daerah. Sesuai dengan teori Lewis yang dikenal dengan unlimited supply of labor, di mana perpindahan faktor produksi antar daerah jika tidak ada hambatan, maka pada akhirnya pembangunan ekonomi yang optimal antar daerah akan tercapai dan ketimpangan dapat diatasi. Selanjutnya pada slide 11 ini akan membahas salah satu faktor-faktor penyebab
terjadinya ketimpangan ekonomi pada suatu daerah yang merupakan perbedaan kandungan sumber daya alam. Nah, terdapatnya perbedaan yang sangat besar dalam kandungan sumber daya alam pada masing-masing daerah akan mendorong timbulnya ketimpangan antar daerah. Kandungan sumber daya alam seperti minyak, gas alam, atau kesuburan lahan atau kesuburan tanah tentunya mempengaruhi proses pembangunan di masing-masing daerah. Jadi perbedaan sumber daya alam pada setiap daerah itu yang akan menjadi dapat terjadinya ketimpangan antar suatu daerah karena fokus sumber daya alamnya berbeda, keunggulan potensinya pun juga berbeda, sehingga pembangunannya juga berbeda. Itu yang akan menyebabkan kebanyakan ketimpangan ekonomi terjadi di suatu daerah. Pada slide 12 ini akan membahas tentang perbedaan kondisi demografi. Perbedaan kondisi demografi faktor utama lain yang juga pada slide 13 ini membahas tentang Gini rasio. Analisis Gini rasio ini digunakan untuk mengukur kesenjangan pada suatu wilayah. Jadi di suatu wilayah terjadi disparitas wilayah atau kesenjangan atau ketimpangan. Nah, kita menggunakan analisis Gini rasio untuk melihat seberapa besar ketimpangan pada wilayah tersebut. Rasio Gini atau Gini Index adalah ukuran ketimpangan pendapatan agregat yang angkanya berkisar antara 0 hingga 1. Nah, 0 di sini dapat diartikan pemerataan sempurna dan 1 diartikan ketimpangan sempurna atau ketimpangan atau kesenjangannya itu besar. Menurut Gini, setiap kurva Lorenz dapat dihitung nilai angkanya yang selanjutnya disebut angka Gini. Dengan cara membagi luas yang dibentuk kurva Lorenz tersebut dengan total pendapatan. Kenapa angka Gini mencarinya di kurva Lorenz? Karena kurva Lorenz ini sama-sama mengukur besarnya ketimpangan yang terjadi pada suatu daerah. Ketimpangan atau kesenjangan pendapatan pada suatu daerah tersebut. Selanjutnya yaitu tentang rumus perhitungan Gini rasio. Nah, Gini rasio ini merupakan salah satu alat yang digunakan untuk menghitung ketimpangan gitu ya, ketimpangan. Nah, data atau dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam perhitungan Gini rasio ini adalah jumlah penduduk dan jumlah pendapatan atau jumlah pengeluaran di wilayah itu. Jadi, kalau mau menghitung Gini rasio berarti harus mengetahui data itu dulu di wilayah yang mau diamati. Nah, interpretasi dari Gini rasio ini nilainya itu berkisar antara 0 hingga 1. Jadi semakin mendekati 1 nilai Gini rasionya itu, maka dikatakan tingkat ketimpangan pendapatan penduduk makin melebar atau mendekati ketimpangan sempurna. Sebaliknya, jika mendekati 0, berarti distribusi pendapatan itu semakin merata atau mendekati pemerataan sempurna gitu. Sedangkan menurut Oshima, nilai dari Gini rasio ini dibagi menjadi 3 tingkatan. Nilai yang kurang dari 0,3 itu masuk dalam kategori ketimpangan yang rendah. Kemudian nilai antara 0,3 sampai 0,5 itu masuk dalam kategori moderat, dan nilai yang lebih besar dari 0,5 itu dikatakan berada dalam ketimpangan yang tinggi gitu. Nah, untuk lebih jelasnya langsung saja kita praktekkan ya. Yang pertama itu yang harus kita cari pendapatan, kelompok pendapatan, jumlah penduduk, dan jumlah pendapatan di daerah itu. Nah, setelah kita mengetahui data-data itu, kita masukkan ke Excel saja ya, supaya lebih memudahkan dalam penghitungan. Ini di video sudah dipampangkan perhitungan dan hasilnya.
Yang pertama, setelah kita mengetahui jumlah penduduk di daerah itu, yang kita hitung adalah persentase penduduknya. Nah, gimana cara mencarinya itu? Caranya itu dengan membagi antara jumlah penduduk di kelompok pendapatan dengan dibagi dengan seluruh penduduknya. Misalkan ya, kelompok pendapatan yang pertama itu kan pendapatan yang kurang dari 100.000. Jumlah penduduknya itu ada 22.850. Maka untuk mengetahui persen penduduknya, 22.000 itu tadi dibagi dengan seluruh penduduk. Lihat bawah sendiri, itu 7.778.870 dibagikan dengan itu. Begitu terus sampai seterusnya sampai di kelompok pendapatan yang 1 juta. Itu berarti 337 dibagikan dengan 7.278. Kita sudah mengetahui persentase penduduk. Kemudian setelah itu kita hitung persen kumulatif penduduk atau XK. Nah, namanya kumulatif. Kumulatif itu berarti total gitu ya, penjumlahan gitu. Ini merupakan penjumlahan dari persen penduduk kelompok sebelumnya. Jadi misalkan saya contohkan di kelompok pendapatan yang 200 sampai 299.000. Nah, di situ hasil dari persentase kumulatif penduduk itu merupakan penjumlahan dari persen penduduk kelompok itu. Kelompok yang keempat itu 0,27, kemudian ditambahkan dengan 0,08 atasnya, kemudian ditambahkan dengan 0,02 dan ditambahkan dengan 0,003. Nah, itu ditambahkan semua. Begitu sampai seterusnya sampai bawah, sampai hasilnya nanti 1 gitu. Jadi merupakan penjumlahan dari persen penduduk kelas-kelas sebelumnya gitu ya. Nah, kemudian untuk yang data pendapatan ya diperlakukan sama seperti tadi. Kita hitung dulu persentase penduduknya, persentase pendapatannya. Caranya seperti tadi, membagikan jumlah pendapatan di kelompok pendapatan itu dibagikan dengan seluruh penduduk. Gitu. Jadi yang pertama itu 2069 dibagikan dengan ini yang akhir 3302 itu dibagikan itu sampai semuanya kita cari sudah ketemu. Kemudian kumulatif pendapatan atau YK juga seperti tadi, seperti yang penduduk ditambah merupakan penjumlahan dari persentase pendapatan kelas-kelas sebelumnya gitu. Nah, setelah itu tadi kita ketahui semuanya dari persentase penduduk, persentase kumulatif penduduk, kita hitung XK dikurangi dengan XK-1. Maksudnya ini persentase kumulatif penduduk kelas itu dibagikan dengan persentase kumulatif penduduk di kelas sebelumnya atau di kelompok sebelumnya gitu. Jadi misalkan di kelompok 3 yang kelompok pendapatan 150, kita lihat XK-nya itu kan 0,11 gitu. Berarti dikurangi dengan 0,02, nanti hasilnya 0,08 gitu. Jadi dikurangi dengan XK kelompok sebelumnya. Setelah kita tahu semuanya, kemudian di sampingnya itu YK plus YK-1. YK itu adalah persentase kumulatif pendapatan ditambahkan dengan persentase kumulatif pendapatan di tahun sebelumnya gitu. Jadi misalkan di kelompok 3 berarti kelompok kumulatif pendapatan kelompok 3 ditambahkan dengan kumulatif pendapatan kelompok 2. Itu hasilnya ditaruh di YK plus YK-1 di kelompok 3. Seperti itu sampai ke bawah. Setelah itu tadi dikalikan hasil dari XK min XK min 1
dengan YK plus YK min 1 itu dikalikan. Tinggal perkalian silang, kemudian tinggal dikalikan dengan bantuan Excel supaya lebih mudah ya. Kemudian kita tarik ke bawah, kita jumlahkan. Nah, hasilnya di 0,6755 itu. Ini ya di situ. Kemudian untuk melihat Gini rasionya, berarti kita kan tadi ya berkisar 0 sampai 1. Dan cara mencarinya itu berarti 1 dikurangi dengan hasil itu tadi 0,6755. Nah, setelah kita kurangi 1 dikurangi 0,67 hasilnya itu 0,3244. Nah, kalau menurut Oshima itu tadi nilai 0,32 berarti masuk dalam kategori ketimpangan yang rendah gitu ya. Seperti itu cara menghitungnya. Selanjutnya ada latihan soal yang bisa kita kerjakan. Itu sudah kami berikan kelompok pendapatan, total penduduk dan total pendapatan. Silahkan teman-teman mengerjakan. Kemudian nanti kita bahas bersama-sama saat perkuliahan sedang berlangsung.